Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Fahayyakumullahu ayyuhal ahibba al-fudla. Alhamdulillah qad intahayna min al-ikhtibar لنصف الفصل فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم سنواصل درسنا وعنواننا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وهو الإيمان باليوم الآخر فعليكم أن تفتحوا في هذا الباب. الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن ندخل إلى كيفية الإيمان باليوم الآخر فلا بد أن نعرف ما هو الإيمان باليوم الآخر وتعريف اليوم الآخر أيضا. هنا مكتوب كما قال المؤلف حفظه الله تعالى: يوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه بعد الدنيا. نعم، الآخر المقصود هنا بعد. إذا كان شيء بعد عن شيء فيقال هو الآخر. مثلا محمد يريد أن يذهب إلى سورابايا أو إلى جاكرتا أو إلى سراجين. محمد كذلك سيذهب مع علي، وقال علي: يا محمد أنت تذهب أولا وأنا سأذهب بعدك. إذن علي يتأخر من محمد في ذهابه إلى سراجين. هذا المقصود بالآخر. إذن يوم سمي بذلك لأن يوم الآخر أو يوم القيامة ما لا يقع إلا بعد الدنيا أو بعد حياة الدنيا. والإيمان باليوم الآخر هو أن يصدق بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه. انتبه هنا، هذا هو الإيمان الأول. Iman yang pertama. Bagaimana cara kita dengan hari akhir? Yang pertama adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, baik itu adzabil qabr, azab nanti ketika dikubur, wa naimihi atau nikmatnya. Wa hadza babu al-awwal limasirina ila akhirah. Inilah pintu yang pertama yang akan kita ketuk untuk menuju perjalanan ke akhirat kita. Maksudnya setelah kita meninggal dunia. Wal ba'thi ba'da dzalika wal ba'ts. Naam. Mata sayub'ats? Kapan akan dibangkitkan kembali? Dan ini tentunya setelah kita mengetahui tentang iman bil malaikah, beriman tentang para malaikat, salah satu wazifah mereka, salah satu pekerjaan mereka adalah meniup sangkakala. Dan kapan terjadi? Tentunya setelah melalui fase mereka di kuburan. Wal hisab, wal mizan, was thawab. Nah, kemudian mereka nanti akan dihisab dan akan ditimbang dan akan dilihat mana apakah dia pahalanya berapa, dosanya seberapa. Wal iqabi wal jannati wan nar. Dan juga kita harus beriman setelah melalui perjalanan ini barulah nanti ada hukuman bagi orang yang kafir, orang yang melakukan maksiatan. Kemudian dilihat apakah tempatnya di surga atau di neraka. Wa bikulli, maksudnya dan kita beriman dengan semua ma wasafahullahu bihi yaumal qiyamah, dengan Allah tabaraka wa taala akan memberikan sifat yang mana Allah telah memberikan sifat tentang hari kiamat, yang mana nanti bagaimana siratnya ya melewati jembatan, bagaimana seseorang yang di dalam hadis dikatakan bahwa ya sirat itu tadi lebih tipis 70 kali daripada rambut kita.
dan nanti ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang berlari dan lain sebagainya. Dan ini semua harus kita beriman, kita imani, dan ini masuk pada iman bil yaumi al-akhir. Baik. Kemudian kita masuk pada waqad tanawwa'at adillatul ba'tsil madhkurah fil Qur'anil Karim. Kita akan membaca dalil-dalil tentang ba'ats, yaitu kita kelak akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fataratan yukhbiru amman amatahum thumma ahyahum fid dunya kama hasal liqaumi Musa alladzina qalu arinallahu jahratan. Ya, terkadang Allah tabaraka wa taala mengabarkan tentang bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan ya di dunia. Yang sebagaimana terdapat pada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana kaumnya mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Ya, kami tidak akan beriman kepada Allah kecuali kita melihat dengan nyata. Yaitu dalam surah Al-Baqarah, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka apa yang Allah lakukan kepada mereka? Tidaklah Allah kecuali Allah akan memperlihatkan kepada mereka halilintar yang menyambar kaum tersebut sedangkan kalian menyaksikannya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian barulah Allah tabaraka wa taala ya menghidupkan mereka kembali, membangkitkan mereka kembali setelah mereka meninggal agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa zaman dahulu ketika zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah pernah memperlihatkan bagaimana mereka mati, kemudian Allah bangkitkan kembali. Lebih mudah Allah tabaraka wa ta'ala kelak di hari kiamat pun juga akan membangkitkan kita semuanya. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-243 yang berbunyi alladzina kharaju min diyarihim. Ya. Yang mana mereka alladzina kharaju min diyarihim hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dan jumlah mereka itu luar biasa, uluf, yaitu beribu-ribu. Hadarul maut, takut akan kematian. Faqala lahumullah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian, summa ahyahum, kemudian bangkitlah mereka kembali. Maka inilah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan uluf, beribu-ribu orang dalam satu waktu tatkala mereka takut akan kematian, kemudian Allah mematikan mereka, kemudian Allah membangkitkan mereka kembali. Wa 'anil ladzina marra 'ala qaryatin khawiyatun 'ala 'urushiha wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Dan juga ya dalam surah Al-Baqarah, juga masih dalam surah Al-Baqarah, ketika kisah seseorang yang melewati suatu kampung, yang kampung tersebut sudah hancur, sudah sudah tidak ada penghuninya lagi. Bagaimana Allah tabaraka wa taala mematikan dia, kemudian keledainya dan juga makanan-makanannya. Kemudian Allah membangkitkan itu semuanya. Jadi pula pada kisah di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam,
yaitu tatkala ada seseorang dari Bani Israel yang terbunuh. Ya, kemudian orang-orang pun bertanya-tanya siapa yang membunuh orang tersebut. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana sebelumnya mereka tidak mau langsung melakukan, tapi ya masih bertanya-tanya bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian apa yang diperintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu untuk memukulkan bagian dari sapi yang disembelih tersebut. Kemudian orang tadi yang terbunuh tadi hidup kembali dan ditanya siapa yang membunuhmu. Wa ya subhanallah. Kemudian dalil yang kedua, wa taratan yustadallu alaihi bi nash'atil ula. Terkadang Allah tabaraka wa taala berdalil ya atau memberikan bukti dengan nash'atul ula, artinya kehidupan yang pertama. Maka secara akal pikiran fa innal i'adata ashal minal ibtida', karena mengembalikan kepada yang semula itu lebih mudah daripada memulainya, membuat dari awal. Fi nadharil uqul, kalau itu secara akal pikiran kita. Tapi Allah tabaraka wa taala mau itu mengembalikan, mau itu memulai, tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya apa? Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Kemudian dalam surah yang lainnya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kemudian fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Akan dikatakan apa? Ahwan, lebih mudah. Walahum mathalu a'la fis samawati wa huwal azizul hakim. Kemudian dalil yang lainnya, wa taratan yustadallu ala dzalika bi khalqis samawati wal ard. Dengan apa dalilnya? Dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Fa inna khalqahuma a'dham min khalqil insan. Karena menciptakan keduanya, yaitu langit dan bumi, itu lebih a'dham, lebih besar, dan tentu lebih kalau menurut ya akal pikiran kita tentu lebih sulit daripada hanya menciptakan manusia. Wa i'adatuhu min khalqil insani wa i'adatihi, daripada menciptakan manusia ataupun mengembalikan manusia. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard lam ya'ya bi khalqihinna biqadarin ala an yuhyiyal mauta bal innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalil yang lainnya, Ustaz minta tolong nanti dibuka lagi Quran terjemahannya biar antum lebih tahu arti secara huruf-hurufnya dalam Al-Quran. Kalau kita baca terjemahannya satu-satu nanti waktunya habis. Kemudian dalil yang lainnya, wa taratan yustadallu alaihi bitanzihillahi 'anil abath kama qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Dan terkadang Allah tabaraka wa ta'ala yustadal alaihi, memberikan dalil tentang bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala tanzihullah bitanzihillah, bahwa Allah itu ya tidak atau dalam artian tanzih itu terbebas atau suci dari sifat ya abath, ya, daripada sifat abas, yaitu main-main. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Mereka itu mengira, kaum ya, suatu kaum mengira bahwa Allah itu hanya menciptakan itu hanya main-main saja. Wal'iyadzu billah. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insan ayyutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Ini 4 dalil ya yang menunjukkan bagaimana Allah tabaraka wa taala mudah untuk menciptakan manusia, apalagi untuk mengembalikan
kembali membangkitkan mereka tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya mudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fannasu fi hadad dunya minhum muhsin wa minhum musi. Waqad yamutuna wa la yanalu ahaduhum jazaa'a amalihi fala budda min darin akhar yujazuna fiha. Terkadang di dunia ini manusia ada yang baik, ada yang buruk. Dan terkadang mereka mati tapi belum mendapatkan jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu balasan yang baik ataupun balasan yang buruk untuk mereka. Maka mereka memerlukan darun akhar, rumah atau tempat yang lainnya, yang mana mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dibalas karena kebaikan mereka ataukah karena keburukan mereka. Dan inilah yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas apa buah daripada beriman kepada hari akhir? Al-imanu bil yaumil akhir yahmilul insan 'alal amalis salih. Beriman dengan hari akhir membawa manusia untuk apa? Berbuat baik, berbuat yang amalan-amalan yang saleh, wa fi'lul ihsan, dan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Wal imtina' 'anil dzulmi wal 'udwan, dan menghalangi manusia untuk berbuat kezaliman ataupun kejahatan. Wal istidad li hadzal yaum, dan untuk mempersiapkan akan hari akhir ini. Adapun wa'adamul imani bihi, yang enggak mau beriman, alal aksi min dalik, maka kebalikan daripada beriman dengan hari akhir, yaitu apa? Membawa manusia pada tindak kekufuran atau kefasikan, wal baghi wal udwan, atau tindak keburukan-keburukan yang lainnya. Wa an ya'isha kal hayawan, mereka akan hidup di dunia seperti hewan, al-muftaris, hewan yang liar. La yuhasibu nafsahu, mereka tidak memikirkan, tidak introspeksi diri mereka, amma yaf'al, terhadap apa yang mereka kerjakan, wala yufakkir fi masirihi, dan bahkan mereka tidak berpikir atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan inilah orang-orang yang kafir, balhum ulaika kal an'ami balhum adhal, mereka seperti hewan, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nuwasil darsana insyaallah taala fi liqa'il qadim biidznillah azza wajal. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.